Film romansa kita lagi bagus-bagusnya nih. Kalau di pertengahan tahun kita ada Sore, maka menuju akhir tahun ini kita ada Abadi Nan Jaya. Instalasi ketiga setelah Tanah Air Beta Pusaka Abadi Nan Jaya. Berbeda dengan Sore yang dibalut dengan fiksi ilmiah time travel, Abadi Nan Jaya membawa tema yang lebih close to home dengan romansa yang berkelut di seputar penduduk Durjana. Ya, namanya juga masyarakat kan cerminan pemerintah. Perkenalkan, Rahman dan Ningsih, keduanya sedang ditimpa masalah. Kapan mau dilamar? Problem. Yang seperti kita tahu dan lihat dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah problem paling mengerikan bagi para pasangan yang hendak komitmen, entah itu masalah perundingan materi, masalah agama, masalah mental. Woi, apa? Bukannya selingkuh masalah paling gede ya? Selingkuh? Selingkuh mah nanti pas sudah nikah. Kata siapa? Banyak juga yang nikah karena duit ngewenya sama orang lain. Belum lagi jamu yang pakai alasan nikah. Iya sih. Ini adalah problem mengerikan peringkat kedua bagi para pasangan yang hendak komitmen. Entah itu masalah perundingan materi, entah agama, hingga masalah mental. Ke adegan ini kita diperlihatkan bahwa masalah Rahman dan Ningsih adalah masalah mental. Dan mungkin momen yang gak tepat. Mulai dari sibuknya pekerjaan Rahman, warga yang lagi ricuh karena ekonomi lagi gak stabil. Dan sayangnya kericuan ini ditangani asal-asalan sehingga malah makin parah. Untuk membuat kontras, kita juga diperlihatkan sisi lain, yaitu pasangan suami istri Kenas dan Rudy yang sedang diambang perceraian, memberikan contoh bahwa pernikahan bukan akhir dari sebuah kisah cinta, tapi awal mula. Nggak selayaknya di drama maupun di film romansa pada umumnya yang happy ending dengan ditutup dengan pernikahan, karena akan banyak cobaan baru yang datang, mulai dari perselingkuhan. Nah tuh kan perselingkuhan. Iya udah. Finansial hingga guncangan eksternal dari keluarga besar hingga orang sekitar. Mereka akhirnya tercerai-berai dan pada akhirnya anaklah yang menjadi korban. Jadi pelampiasan bapak, terpisah dari ibu, hidupnya jadi terombang-ambing. Tapi itu keluarga Kenas yang meski punya harta namun berantakan. Namun mungkin Rahman dan Ningsih yang statusnya enggak semegah mereka bisa berbeda dengan betapa playfulnya Rahman, lembutnya Ningsih, struggle mereka menghadapi dunia. Bukan hanya Rahman yang berjuang, akan tapi juga Ningsih berjuang untuk saling menggapai satu sama lain di tengah kacaunya keadaan. Did they succeed? Yes, perjuangan mereka enggaklah sia-sia. Dan dengan segala perjuangan itu, mereka kembali bersama, menggenggam tangan satu sama lain untuk menghadapi dunia. Apakah ikatan tersebut akan terus bertahan? Sayangnya kita nggak bakal pernah tahu karena mereka lenyap ditelan oleh amukan massa. Namun, setidaknya mereka pergi bersama, menggenggam satu sama lain. Hey, joke aside, di Facebook, yes, aplikasi Boomer, gue tahu. Gue ngelihat banyak yang ngeledekin ini film dan jadinya tertarik dan nyempetin untuk nonton. Nah, setelah menonton, gue kepikiran, kira-kira apa ya yang ngebuat film zombie itu bagus? Apakah adegan-adegan gore yang membuat kita ngilu? Apa keunikan zombie dan virusnya, kritik sosialnya, keseruannya, kehororannya, atau dramanya? Ya, bisa semuanya, bisa sebagian. Ya, wong saya juga nggak tahu, nggak pernah buat film zombie. Jawabannya bisa campur-campur karena film zombie adalah salah satu genre yang sangat bisa dieksperimentasi, baik itu garapan amatir, profesional, budget kecil, budget besar. Mau filmnya bernuansa drama yang menyayat hati selagi adegan gore-nya menyayat lambung, bisa aja kritik sosial yang sangat relatable dan on point selagi dikemas dalam suasana horor mencekam bercampur virus zombie baru yang asing atau membuat monster tersebut makin mengerikan. Romansa antara dua spesies yang berbeda, bahkan bisa jadi dark comedy. Juga mungkin penokohan dan masalah pribadi yang membuat kita merenung. Nah, apakah Abadi Nan Jaya memiliki hal-hal tersebut? Yes, it does. Meski dengan beberapa kekurangan, ya nggak sempurna, tapi nggak juga jelek. Selain seperti yang gue gambarkan di awal tadi, yang mana masuk kategori kritik sosial, terus gore yang fun buat dilihat, Abadi Nan Jaya juga menyajikan karakter development yang merupakan formula umum di berbagai film zombie yang bagus. Untuk contoh kecilnya misalnya Hideo yang pengecut akhirnya menjadi hero, yang dead inside kembali bisa merasa layaknya manusia pada umumnya. Terus ada Seku yang terdiskoneksi dengan sosial kembali mendapatkan rasa empati. Ya pokoknya situasi di mana para karakter dipaksa berkembang atau berubah dikarenakan situasi, baik itu dalam mengatasi masalah pribadi maupun kelompok, entah itu ke arah yang positif maupun negatif, baik itu memperlihatkan sisi baik manusia ataupun memperlihatkan sisi buruk manusia, entah kan itu menjadi cerminan, motivasi hingga pengingat. Di
abadi nan jaya, Bambang yang noleh jadi orang yang lebih berguna, bahkan hingga mengorbankan diri. Kanes akhirnya berdamai dengan egonya Rudy. Rudy emang goblok aja sih. Failure. Jadi buat yang bilang gak usah dibela dengan embel-embel buatan anak bangsa, kayaknya level elitisnya harus sedikit diturunin lagi. Film ini sendiri bagi gue cuman punya satu kekurangan, yaitu akting beberapa zombie ketika menyerang para tokoh. Belum berasa believable. Lakon pura-pura menyerangnya masih ketara, apalagi di momen-momen plot amor. Kalau masalah tindakan-tindakan karakter yang terlihat bodoh itu masih sangat logis sih. Film ini tentang Indonesia, jadi menggambarkan cara berpikir umum masyarakat yang juga mencerminkan pemerintah. Bisa juga karena tekanan situasi hingga stres karena harus menghadapi sesuatu yang asing. Ya intinya memang film yang asik ditonton saat waktu senggang, apalagi kalau rame-rame. Woo! Yeah!